Perseteruan ibu dan anak Eva Manurung dan Feby Carol yang sempat memanas akhirnya berujung damai. Perdamaian terjadi pada malam Natal baru-baru ini. Feby tiba-tiba menelpon ibundanya usai merayakan malam Natal, meminta maaf kepada ibundanya. Permintaan maaf putri sulungnya ini disambut tangis haru oleh Eva Manurung. Keduanya mengisahkan kronologis perdamaian itu terjadi. Namun pihak netizen justru menuding perdamaian antara Feby Carol dan Eva Manurung sebagai settingan yang telah berakhir. Atas tudingan netizen tersebut mendapat tanggapan menohok dari Feby dan juga Eva. Terserah apa penilaian netizen, Feby dan Eva terlihat sangat bahagia. Kebekuan hati keduanya selama ini akhirnya mencair. Pelukan dan kecupan ditunjukkan Feby kepada sosok ibu yang diakuinya tak akan bisa diingkari begitu saja. Lantas benarkah perdamaian keduanya menjadi rintangan bagi Jordan Ali untuk merajut hubungan spesialnya dengan Eva Manurung? Seperti apa Feby kini menanggapi kedekatan ibundanya dengan Jordan Ali? Berdamai dengan Eva Manurung, rupanya Feby Carol masih memendam rasa kesalnya kepada Jordan Ali. Feby pun meminta Jordan Ali agar tidak mengganggu momen Natal dirinya dengan Eva ibundanya. Lebih lagi, Eva kini sudah diperbolehkan Inara Rusli, mantan menantunya, untuk menjenguk cucu-cucunya buah cinta Inara dengan Virgon. Lantas, oleh-oleh apa yang diberikan Eva untuk cucu-cucunya? Seperti apa relasi Eva, Feby dengan Inara kini? Di sisi lain, menanggapi laporan polisi Virgon ke Polda Metro Jaya atas Inara Rusli terkait illegal access dan penyebaran data pribadi, seperti apa Feby Carol menanggapi hal tersebut? Seperti apa pula pihak Inara menanggapi laporan polisi tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perselisihan ibu dan anak Eva Manurung dengan Feby Carol akhirnya menemui titik terang. Keduanya mengaku telah berdamai tepat pada momen Natal kemarin. Diakui Eva dan Feby bahwa perdamaian tersebut diawali Feby yang menelpon dirinya di malam Natal, lalu dengan rendah hati meminta maaf atas apa yang ia lakukan dan katakan selama ini. Dan seperti inilah kronologi perdamaian Eva dan Feby yang dikisahkan keduanya kemarin di hadapan awak media. Pas lagi malam Natal, aku ke gereja. Terus kemudian orang TV yang di salah satu tetangga stasiun TV lain nelpon saya untuk acara. Ya. Terus rupanya dia juga udah telepon sama anak saya. Nah, mungkin anak saya pikirannya gini, oh iya ini momen Natal ya gitu anak saya. Anak saya nelpon saya angkat. Nah itu nangis-nangisan tuh berdua. Maafin aku ya Mi, aku sayang Mami biar gimana pun. Mami tetap orang tua aku yang aku cinta, yang harus aku jaga, yang harus gini. Nah gue nangis juga. Ada yang namanya ibu dan anak kan nggak ada bekasnya. Jadi apapun permasalahan kita ya pasti ada ya, gini nggak suka, ini itu bentuk ketidaksukaan, itu kan hal yang lumrah. Tapi bukan berarti kita berlarut lama terus kita jadi nggak ada bertegur sapa, kan enggak. Dari kemarin kita tetap ngomong tapi seperlunya yang kemarin nih. Nah sekarang udah lebih mencair. Terus yang dia pas waktu di studio ya kan, nah mereka mau ngomong udah ya kita mau bikin acara, jangan ribut-ribut, malu. Ini kan momennya Natal. Kalian isi Natal ya. Damai ya. Ya. Ya terima kasih juga sih. Mereka ngomong biarlah kasih Natal menyertai kita semua. Kita damai, kita sejahtera, kita berteman lagi. Apapun itu kan anaknya Mami, jangan ribut-ribut ya Mi. Gitu dari sananya. Nah,
dia juga langsung telepon saya. Nah, malam itu kita kan habis isi acara kan. Ada anakku kan, Biko kan. Nah, makan deh tuh keluarga kami, keluarga kecil makan. Ada mantuku, ada dia, ada anakku Biko, ada aku. Pokoknya rame-rame. Makan rame-rame gitu. Nah, udah habis dari situ minta maaf lagi. Feby Carol membantah tudingan netizen bahwa perdamaian yang terjadi antara dirinya dengan ibundanya Eva Manurung sebagai sebuah settingan belaka yang sudah harus diakhiri. Maka itulah alasannya perdamaian Eva dan Feby menuai hujatan dari netizen. Atas hujatan netizen tersebut mendapat balasan menohok baik dari Feby maupun Eva Manurung. Gini loh, orang yang di luar sana ya, para netizen nih yang suka ngujat ya, namanya orang tua sama anak. Mulut gue emang agak ketus, tapi kan hatinya nggak begitu, ya kan? Kalau gimana, ini tetap ya, ini mah gue tetap sayang sama dia nih. Masa katanya gini, settingannya udah berakhir tuh, kata netizen. Udah begini, gila ya, namanya hari raya tuh netizen. Emang kenapa? Emang justru baik salah, ntar marah salah, semuanya salah ya say gerakannya. Jadi kita lebih nggak peduliin apa kata netizen. Yang penting hubungan kita berdua lebih baik. Itu aja intinya. Orang mau ngomong apa, A, B, C, D, itu pandangan setiap orang berbeda ya. Persepsi orang terserah. Apapun itu ya, permasalahan itu kan juga. saya berdoa, mudah semua jadi baik, anakku jadi baik, semua jadi baik. Tuhan dengar. Dan kita di rumah itu dari yang kecil sampai yang tua berhak bicara. Apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan, apa yang jadi nanti ngomong lagi pindah lagi. Ayo si Anu ngomong semua. Malam itu sepertinya saya dihajar orang ini semua. Wah. Saya cuma tenang. Saya cuma bilang, saya sudah mengampuni kalian semua sebelum kalian minta maaf. Saya harus tunjukin saya si kakaan. Kan saya yang dihormatin di situ, saya yang paling tua. Sama kakak saya yang paling tua. Semua sungkemnya saya ganti ibu, kakak yang saya paling tua ganti kakak. Terus saya menjotos-jotosan gitu, nggak mencontohkan yang baik. Maaf, di keluarga saya sama seperti lebaran. Lebaran misalnya adik kakak, ibu dan anak atau ayah gitu. Misalnya ada selisih paham atau pasti kan ujung-ujungnya apa? Udah yuk kita baik, kita berdamai. Sama aja di hari Natal juga sama. Jadi para netizen nggak usah kaget, nggak usah aneh. Emang kalian nggak pernah hari raya? Emang kalian nggak pernah minta maaf sama orang tua kalau salah gitu? Atau orang tua kalian yang salah gitu sama kalian, terus kalian tetap marah-marahan gitu? Ya kalian pikir sendirilah. Kalau gue sih enggak ya. Anakku ini emang mulutnya arahan. Karakter tapi aku jauh di lubuk hatinya dia orang baik. yang tahu kan orang dalam ya. Kalau ngomong nggak, intinya gini. Mikir gini. Intinya gini netizen. Kalau aku ya kadang marah. Seminggu lagi bisa selesai, bisa aku ketawa lagi. Itu karakternya gitu. Jadi jangan nyimpen sesuatu yang nggak bagus terlalu lama. Disimpan buat apaan? Disimpan jadi sampah, jadi virus. Gak usah, belajar mengampuni. Ya masalah setiap hari juga ada aja kan. Kita nggak buat, ada aja datang kena dampak atau apa. Ya belajar menyikapi lah. Dibutuhkan kedewasaan ya kan. Dibutuhkan kesabaran juga dan kewarasan ya. Itu sih intinya. Ya pokoknya kita lebih baik lagi. Berdamai dengan Feby tidak berarti Eva Manurung begitu saja mencampakkan cinta Jordan Ali. Eva mengaku masih tetap menjalin kedekatan dengan Jordan Ali. Eva tidak tega menyakiti hati Jordan Ali dengan begitu saja memutuskan hubungan yang selama ini telah berjalan dengan baik. Terkait hal itu, pihak Feby tidak terlalu ambil pusing, karena ia yakin ibundanya tahu yang terbaik untuk dirinya. Feby pun mengaku tidak melarang ibundanya untuk menikah lagi. Ia hanya menasehati Eva agar mendapat yang sepadan dengan usianya. Cuman lebih kasih advice, lebih kasih masukan ke mami, mam. Apapun itu kalau bisa yang lebih baik, yang terbaik. Kita nggak ngelarang, tapi kalau bisa yang sepadan. Kan malam itu saya diserbu sama mereka semuanya masalahnya itu. Serbu apa aja? Wah, nggak tahu, nggak bisa diomongin di sini. Ya intinya lebih pokoknya keluarga semua nyerbu saya. Berarti artinya hubungan masih tetap masih lanjutin? Masih baik. Ya ilah, kasihan anak orang di wok-wok kayak begitu, nggak tahu urusannya apa-apa ya kan. Kalaupun
mau gimana harus bicara baik-baik. Bicara baik-baik lah. Ini kan gitu. Situ mau nggak pacaran tiba-tiba diputusin, nggak tahu ujungnya pangkalnya bagaimana mau? Pasti sakit kan? Ya mudah-mudahan Kalau kita apapun gitu itu juga sakit. berakhirnya dengan yang baik lah ya. Waktu malam Natal saya ke gereja diantar sama dia, tapi dia nggak masuk, dia tunggu di luar di Ada kafe Muslim. apa gitu. Nah, aku sama Biko doang di gereja. Pulihnya kembali hubungan ibu dan anak Eva Manurung dan Feby Carol setelah lama memburuk dan berusaha dipertahankan oleh keduanya agar terus dalam suasana yang damai seperti ini. Karena itu, untuk lebih mencairkan suasana hati ibu dan anak yang sempat membeku, Feby Carol akan mengajak ibundanya untuk melakukan liburan keluarga di awal tahun 2024. Liburan tersebut akan dilakukan bersama keluarga mereka ke kota-kota yang terdekat. Liburan tersebut juga bertujuan untuk merayakan momen Natal yang telah memberi mereka makna yang indah di tahun ini. Kita tahun baru atau setelah tahun baru ada rencana atau mau jalan-jalan keluar kota tapi yang deket-deket. Ya inilah biar lebih mencair gitu. Biar juga mami fokus ke anaknya ya say, bukan ke Mayong ya say, gitu ya mama. Apapun itu, I love you. Tuh, ya kan, Izan? Iya kan? Apapun itu dia tetap sama gue, ya kan? Gue tetap anaknya. Ya gue emang ngomong kayak gini, gimana dong? Tapi kan hati gue baik, netizen. Nih, gue kiss nih. Tuh, oke? Heboh, Eva Manurung resmi berdamai dengan putrinya Feby Carol pasca komunikasi keduanya renggang sebagai anak dan orang tua. Lantas benarkah Feby Carol minta Jordan Ali untuk tidak mengganggu momen Natal dirinya dan Eva Manurung? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Raka, Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Perdamaian Eva Manurung dengan putrinya Feby Carol rupanya tidak mencairkan hubungan Feby Carol dengan Jordan Ali. Bahkan Feby tampaknya masih kesal dengan Jordan Ali dan memintanya untuk tidak mengganggu acara di momen Natal dan Tahun Baru Feby dan Eva Manurung ibundanya. Feby sangat mensyukuri bahwa Natal tahun ini telah memberi arti yang luar biasa bagi dirinya, terutama terkait pulihnya lagi kedekatan dirinya selaku anak dengan ibundanya Eva Manurung yang sempat tegang sebelumnya. Oh iya, pasti akan ada terus bergesekan antar apa kayak gitu loh. Karena kan apa ya? Ya mungkin bentuk rasa ketidaksukaan kan. Jadi udah pastilah dari keluarga, dari anak udah pasti kayak gitu. Makanya ini mudah-mudahan si maminya dengan adanya adik-adiknya ikut berbicara, mudah-mudahan maminya ngerti dan pesennya nyampe gitu. Sangat penuh makna ya untuk Natal dan Tahun Baru tahun 2023 ini. Begitu banyak permasalahan, begitu banyak yang terjadi, itu sesuatu ya. Tapi apapun itu, ya yang namanya setiap masalah kan pasti ada solusi. Yang penting mami sekarang sama keluarga juga udah membaik. Mudah-mudahan setelah mami, Virgon juga ikut membaik. Itu harapannya sih. Kan momennya pas hari raya. Biasanya kan hari raya di keluarga itu memang selain berdoa, selain berkumpul, kita semua saling bermaaf-maafan. Bila mana ada yang salah, saling bertegur sapa. Itu memang di tradisi dalam keluarga itu seperti itu. Jadi bukan hal yang baru kali ini, enggak. Itu udah puluhan tahun kita lakukan. Jadi mumpung momennya baik, kenapa enggak kita tutup dengan hal yang baik, kan begitu. Untuk kebaikan bersama. Tapi Virgonnya sayang sekali, Natal kemarin belum datang. Ya nggak tahu ya, apa mungkin Virgon juga belum siap untuk ketemu mami. Ya mudah-mudahan di tahun baru ini kita bisa ketemu, harapannya. Kalaupun nanti ada waktu, ada kesempatan untuk bertemu, pasti saudara-saudara yang lain, tante, om,
mungkin membantu memediasi, meluruskan permasalahan ini biar cepat clear. Kalau 100% sih belum, tapi setidaknya kan udah 50% membaik. Tinggal artinya udah buka jalan, udah buka omongan gitu. Tinggal ya mungkin ada sesuatu yang nggak bisa keluar di situ semua Mami, tapi intinya Mami udah kasih pengertian ke keluarga juga udah dengar langsung. Artinya bukan dari mulutku nyampein ke keluarga, tapi dari mulut Mami langsung juga itu. Jadi udah clear gitu. Di sisi lain, Eva Manurung juga kembali merasa bahagia karena ia sudah mendapat izin dari Inara Rusli untuk menjenguk cucu-cucunya dan akan segera memberikan oleh-oleh kepada cucunya yang ia bawa dari Thailand pasca berlibur ke sana baru-baru ini. Untuk anak-anak ya udah terima kasih sih ya. Kemarin kata Mami udah komunikasi sama Inara langsung. Mami bawa oleh-oleh dari Thailand untuk kasih ke cucu katanya. Terus Mami WhatsApp Inara, sama Inara direspon baik, alhamdulillah ya kan. Katanya mereka mau janjian di tempat usahanya Inara yang baru, itu. Pokoknya mau janjian di tempat itu, nanti ketemu cucunya di tempat itu. Ngasih oleh-olehnya di tempat itu. Tapi kapannya itu nggak tahu, Mami ntar tanyain Mami ya. Rencana katanya mau ketemu cucu, beli oleh-oleh. Iya, udah ada bawa oleh-oleh. Udah ada bawa oleh-oleh. Ya ada beli bajunya Lala, sendal, baju yang lain gitu. Aku udah waktu kemarin aku bicara sama Ina ya, aku telepon nggak diangkat karena Di WA akhirnya ya? Di WA juga nggak dibales karena dia ada satu acara waktu itu kalau nggak salah di Senayan. Nah, abis itu tadinya saya kan waktu itu ke dokter gigi, saya pikir kan deket tuh, Tangerang kan ke situ deket. Udah nganter ini sekalian, tapi kan nggak dibales-bales, barangnya kan berat, saya nggak bawa karena saya fokus ke gigi kan. Nah, abis kelar ini ya udah Mami kesini di share lokasi, rupanya dia lagi buka ada usaha baru. Iya. Aduh puji Tuhan, alhamdulillah terima kasih. Udah mandiri. Biar maju, biar Ya, keren. kita doain. Toh juga cucu saya ngerasain. Ya, gitu. Kita doain yang terbaik. Bukan berarti permasalahan ini terus kita benci dia, enggak. Mohon maaf. Sorry netizen salah. Saya bilang Nggak netizen, begitu. kalian nggak boleh marahin dia, cuma saya yang boleh marahin dia. Karena saya yang tahu semua. Kalian tahu apa? Pokoknya Kan gitu. kita doa yang terbaik, mudah-mudahan usahanya bercabang, buka cabang lagi, Lancar. rezeki-rezekinya lancar, karirnya tambah bagus masing-masing. Pokoknya kita doain yang terbaik. Itu ya, Mam. Amin. Tegas permintaan Feby Carol kepada Jordan Ali agar tidak mengganggu momen Natal dan Tahun Baru dirinya dengan Eva Manurung ibundanya. Lantas, seperti apa pula tanggapan Feby Carol atas laporan polisi Virgon atas Inara Rusli terkait ilegal akses selama menjadi suami istri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu. Satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Tak hanya memberi pesan tegas kepada Jordan Ali, Feby Carol kakak Virgon juga menanggapi kasus Virgon yang melayangkan laporan polisi terhadap Inara Rusli terkait kasus dugaan illegal access dan penyebaran data pribadi ke publik. Menurut Feby, istri boleh mengecek isi handphone suami selama terikat pernikahan dan itu tidak dilarang kalau untuk ia konsumsi sendiri. Namun terkait memposting isi handphone suami ke publik sehingga bisa diakses banyak orang, itu bisa terjerat Undang-Undang ITE dan illegal access. Di sisi lain, kuasa hukum Inara Rusli yang mendatangi Polda Metro Jaya setelah dilaporkan oleh Virgon menilai laporan Virgon tersebut terlalu dipaksakan. Apalagi status mereka ketika itu suami istri. Terkait pelaporan yang sudah dilayangkan Virgon sejak 4 Juli 2023 itu, pihak kuasa hukum Inara meyakini
kliennya tidak bersalah menyebar tangkapan layar atau obrolan pribadinya di aplikasi saat mengungkap dugaan adanya orang ketiga di media sosial. Gini, aku kan bukan orang hukum ya, tapi setidaknya sedikitnya tahu lah ya. Kalau memang yang di post-post itu walaupun suami istri boleh, tapi tidak untuk dikonsumsi, di-share ke publik. Itu sih yang aku ngerti ya. Jadi kalau misalnya suami istri itu, istri berhak melihat handphone suami, periksa, begitu kan udah biasa ya suami istri ya, tahu password atau apa. Tetapi ada hal-hal yang di post yang itu jelas yang tidak baik ya. Nah itu apakah itu terkait illegal akses, bisa jadi ya, diduga-dugaan. Karena kan dia share, masuk ke undang-undang ITE, masuk dong. Karena ada kasus juga sebelumnya seperti itu. Nah itu sih, jadi kalau bicara di sini nanti tolong tanyakan aja sama lawyernya langsung. Cuman setahu aku sih sebenarnya nggak boleh di-share, hanya untuk konsumsi Inara aja sebagai istri atau di keluarga, tapi tidak untuk di media. Itu yang aku ngerti. Nah, yang mengenai publish itu mungkin terkait undang-undang ITE dan illegal access. Menurut hemat kami, laporan dari saudara Virgon ini kami rasa atau kami duga terlalu dipaksakan gitu. Karena yang namanya illegal access, screenshot ataupun melihat personal chat dari Virgon itu kan yang namanya suami istri. Waktu itu Ibu Inara masih berstatus sebagai istrinya Virgon. Ya menurut hemat kami itu sah-sah saja gitu. Kalau memang ini dipermasalahkan, banyak orang di Indonesia ini baik suami ataupun istri bisa jadi masalah gitu loh. Karena kan ini udah masuk dalam lingkup rumah tangga. Begitupun yang dibicarakan yang dilaporkan dalam laporan ini kan terkait undang-undang ITE pasal 30 maupun pasal 65 perlindungan data pribadi. Nah, itu kan disebutkan bahwa mengakses orang lain itu seperti apa gitu. Definisi orang lain itu dalam undang-undang perlindungan data pribadi atau ITE pun masih belum bisa diperjelas. Kalau orang lain nih, saya dengan istri saya nggak bisa sebut dia orang lain gitu. Dia orang lain bukan, dia ini istri saya gitu. Nah, sedangkan hubungan suami istri itu bukan hanya masalah handphone. Hubungan suami istri itu di dalam ranjang, di makan sepiring, tidur sebantal, itu kan udah masuk lebih private lagi tuh gitu. Lebih private. Jadi kalau membatasi seorang istri dengan pasal 30 Undang ITE ataupun pasal 65 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, saya rasa cukup keliru menurut hemat kita gitu. Gimana ya? Ya disayangkan aja sih, karena kan komunikasi selama ini nggak pernah aku tutup ya, nggak pernah aku blok. Jadi harusnya yang tadinya mikirnya bisa lewat jalur musyawarah, diskusi gitu kan di luar dari pengadilan, tapi ternyata ya dia lebih milih untuk tempuh jalur hukum lagi, lebih milih untuk bayar pengacara lagi mahal-mahal ratus juta ketimbang ya buat anaknya gitu. Jadi ya itu sih yang disayangkan. Tak hanya itu, Feby Carol juga menyayangkan foto Virgon bareng Kia Putri yang kini viral pasca diunggah ke sosial media. Pasalnya menurut Feby dan Eva Manurung, baru saja ketok palu perceraian Virgon dan Inara berlangsung, bahkan masih dibanding pula oleh Virgon. Seharusnya pihak yang mengunggah foto tersebut bisa lebih menahan diri untuk tidak diposting di tengah kondisi prahara yang masih terjadi antara Virgon dan Inara saat ini. Kalau soal itu, tadi ada yang ngirimin, baru lihat, kaget sih. Karena kan kan belum juga tahun baru ya, artinya masih baru banget meskipun udah ketok palu. Emang sebenarnya kan itu hak mereka juga udah besar, udah bisa menentukan apa yang baik, apa yang enggak gitu. Cuma ya nggak tahu ya maksudnya apa itu nggak ngerti gitu. Ya bisa jadi mungkin mau dipublish kan nggak ngerti juga. Kalau misalnya mereka baru selesai naik motor bersama, ya kan rame-rame ya. Tapi kok ini dipublishnya berdua, ya nggak ngerti maksudnya apa. Ya kalau itu nggak tahu ya maksudnya dia apa, niatnya dia apa, hanya dia yang tahu dan Tuhan yang tahu. Ya kan.
cuman ya sangat disayangkan aja, mestinya sih nggak usah lah posting-posting kayak gitu. Kalau emang lagi rame-rame, kenapa postingnya nggak yang rame, kenapa postingnya berdua, kan begitu. Jadi menimbulkan spekulasi, jadi orang jadi kepo, jadi media kan jadi jadi bertanya kan gitu. Circle-nya sih memang mereka katanya udah berteman lama, tahunan. Nah mungkin sama-sama punya hobi, moge, nah gitu. Jadi ya namanya berteman, mungkin udah tahu bagaimana keadaan, ya kita nggak tahu ya. Kalau dari teman terus bisa nyaman kan gitu nggak tahu gitu. Kalau menyetujui itu masih belum ya. Karena harus tahu dulu gitu, harus jalanin dulu, berteman aja dulu. Kan penyocokan karakter kan kita nggak tahu. Tapi kan kalau namanya jodoh, kita nggak pernah tahu. Satu saat apakah Virgon berjodoh sama dia, atau cuma sebatas deket aja, kan nggak tahu. Atau wanita lain nanti kita lihat aja lah apa yang nanti terjadi gitu. Tapi dari postingan itu ya ya nggak tahu juga ya. Mungkin bisa jadi sih ya, mungkin kok karena kan fotonya kok berdua gitu, ya bisa jadi. Apa itu maksudnya? Coba aja ditanyakan langsung sama mereka. Ya namanya Virgon pemusik ya banyak aja orang yang deket lah, yang inilah, yang anu loh, gitu loh. Orang aja bisa nyasar ke saya kok nyari Virgon buat untuk manggung ya, berarti kan ya kayak begitu lah mungkin ya. Namanya wah ada mungkin kita nggak tahu ya apa mungkin dalam hatinya, wah ini udah mau duda nih gue deketin, aku nggak tahu juga ya kan. Cuma mestinya sebaiknya sih nggak usah ya, Mam. Iya. Bener nggak? Sebaiknya jangan kan, dulu. Kan menimbulkan sesuatu jadinya. Nanti kan media dan orang-orang jadi kepo. Ya maksudnya apa kan gitu. Kan kita kemarin itu kan pernah nanya gitu kan. Mereka cuma bersahabat, sama ini bersahabat. Ya kalau namanya bersahabat mungkin dimanapun ketemu, apalagi anak motor. Iya kan? Pergi kemana-mana bareng warawiri, duduk foto cepret-cepret. Lah kita mah nggak bisa ngomong pisang ya kan. Masa anakku nggak ngerti kalau dia kondisinya dalam keadaan seperti itu terus dia gimana, aku nggak mungkin juga lah. Anakku kan bukan anak kecil lagi. Yang posting bukan Virgon kan? Yang posting bukan Virgon yang posting. Ya, yang posting yang perempuan. Ya pokoknya aku sih nggak mesujon ya gitu kan. Karena aku pun belum kenal perempuan itu, belum pernah ketemu yang tatap mata terus bicara, aku belum pernah. Jadi aku nggak bisa ngasih kesimpulan. Tapi apakah anakku sebodoh itu kan gitu? Belum kelar perceraian terus kucluk. Sebenarnya sih biasa, cuma karena kemarin ada di satu momen yang ada anaknya itu di panggung, mereka bareng, nah itu kan menimbulkan spekulasi. Kan dari situ kan. Sebenarnya kan kalau foto teman-teman juga biasa. Tapi ya karena ini lagi begini jadi ada sesuatu. Nah orang kan semuanya kan wah kalau ini anu terserah kalian dah semua netizen. Biar waktu yang menjawab. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.